Kembali lagi di kanal Kilas Selebritis. Episode terbaru alur cerita sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah hari ini. Sebelumnya, mari kalian semua menekan tombol subscribe, like video ini serta simak sampai selesai ya. Terima kasih. Menggegerkan, kehadiran sosok pemain baru yang memerankan sebagai kakaknya Arsy, bikin sinetron ini makin tambah seru buat disaksikan. Apalagi Rani dengan peran antagonisnya selama ini, yang selalu memiliki rencana jahat untuk menghancurkan rumah tangga Arsy dan Raja. Akhirnya insaf, kini malah berubah menjadi baik dan menjadi pelindung Arsy dari kejamnya siasat Dimas yang memang telah mengancam nyawanya Arsy. Benar-benar membagongkan. Di satu sisi, polemik Dias bersama Tante Hanum belum ada tanda selesai. Dikarenakan Hanum emang terlihat sangat songong tanpa memperdulikan kebahagiaan anaknya, sudah ada pemain baru lagi yang masuk. Ini semakin terbukti sinetron ini makin diminati oleh masyarakat luas di seantero negeri. Bagaimana cerita selengkapnya? Tonton sampai selesai ya. Namun sebelum kita bahas lebih jauh alur ceritanya, ada baiknya Mimin sarankan buat kalian semua agar sudi kiranya menekan tombol subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian semua, supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari sinetron kesayangan kita semua, Aku Mencintaimu Karena Allah untuk edisi mendatang. Tanpa basa-basi lebih jauh, yuk cekidot inilah sinopsis selengkapnya. Pemirsa, kehadiran Revan sebagai kakaknya Arsy membuat Dimas terhalang melakukan aksi kejinya. Bagaimana tidak? Revan sengaja pulang dari luar negeri untuk menjenguk ibunya karena sudah sangat lama merantau. Rasa kangennya membuat Revan pulang tanpa mengabari Ibu Dahlia. Scene pun memperlihatkan di mana Revan baru saja tiba di rumahnya Ibu Dahlia. Ibu Dahlia spontan mengatakan ada dua hal mengenai Dias dan Arsy. Karena Arsy adiknya Revan yang pertama, Revan menanyakan bagaimana kondisi Arsy saat ini. Ibu Dahlia pun menjawab seadanya yang bahwa Arsy lagi butuh perlindungan. Mengingat baru saja adikmu hampir diculik oleh seorang bertopeng seperti film Panji Sang Manusia Milenium dulu yang sempat sangat diminati di tahun 2000-an. Betapa syoknya Revan tatkala mendengar adiknya Arsy hampir saja dibawa pergi oleh penculik. Ia pun seketika itu langsung mengatakan pada Ibu Dahlia, "Sekarang di mana Arsy? Saya harus selalu melindunginya jika Arsy tak bersama suaminya Raja." Kini Dimas mempunyai masalah baru. Dimas harus lebih waspada dalam melakukan aksi kejinya ini. Dimas mulai ketar-ketir, niat untuk menculik Arsy suatu saat akan berubah menjadi bumerang dan petaka untuknya karena ia akan berhadapan dengan dua orang lelaki pelindung Arsy sekaligus. Satu sebagai suami yaitu Raja, satu lagi sebagai kakak yaitu Revan. Dimas juga syok tatkala tahu Rani kini membelot darinya. Nampaknya Rani sudah berbicara mengenai perihal identitas palsu yang dipakai Dimas untuk mengelabui pihak kepolisian di saat terjadinya kecelakaan mobil tahanan kala itu. Rani tampak serius berbincang sama Renata di bilik jeruji besi. Rasanya Rani juga sudah merasa kasihan dengan sosok Arsy yang tak pernah membalas kejahatannya dengan kejahatan. Namun Arsy selalu mengajak Rani untuk menyesali dan bertobat dari hal yang gak baik untuk dikerjakan. Scene pun memperlihatkan di mana Raja, Arsy dan Iqbal tampak lagi membahas perkara serius mengenai siapa penculik Arsy sebenarnya, dan di sini Arsy berterus terang bahwa ia merasakan kala ia dibius. Tangannya seperti pernah ia pegang dan tak asing baginya. Ditambah keterangan dari Rani yang bahwa Dimas masih hidup. Raja makin yakin yang bahwa Dimas telah menukar gelang Jack dengannya, jadi terindikasi bahwa yang telah meninggal dunia itu adalah Dimas, bukan Jack. Iqbal pun mengatakan bahwa hasil otopsi forensik ada kejanggalan di tubuh korban kecelakaan mobil tahanan tersebut. Kini Raja dan Arsy makin tambah yakin. Apalagi keterangan Tatum yang mengatakan ia melihat seorang lelaki pakai topi, pakai masker di saat terjadi peristiwa menimpa Arsy. Kini Raja kembali membuat laporan ke pihak kepolisian untuk menetapkan Dimas sebagai daftar pencarian orang. Setelah mendengar keterangan saksi, polisi pun kembali melakukan pengejaran terhadap Dimas. Rani yang kala itu dihadirkan sebagai saksi bahwa Dimas masih hidup.
langsung menggenggam tangan Arsy seraya meminta maaf atas perbuatannya selama ini yang telah banyak membuat hati Arsy terluka. Namun yang anehnya kali ini Rani tidak menuntut apa-apa. Kelihatan Rani sangat tulus dalam memohon maaf. Seketika itu juga suasana berubah jadi bau-bau bawang merah gitu. Namun tidak dengan Raja. Raja terlihat sangat jengkel melihat Rani. Raja bergeming, wanita ini pasti ada maunya. Pasti akan ada yang diincar dari sisi baiknya Arsy. Part pun berpindah di mana detik-detik yang tak diharapkan malah terjadi di jamuan makan bersama antara Dias dengan Hanum. Bagaimana tidak? Baru saja Iqbal memanggil Dias, "Sini Dias, sini." Tatkala Dias menghampiri meja tersebut, betapa syoknya Dias dan mamanya Iqbal. Dengan nada keras Hanum melabrak Dias, "Kamu." Suasana pun seketika itu langsung mencekam. Kata tak enak didengar pun malah kebablasan oleh Hanum ke Dias. Justru menjadi sangat membagongkan, karena ini momen pertama kali rencananya Iqbal ingin mengenali pacarnya ke mamanya, malah berubah menjadi seperti buah si malakama untuknya. Penghinaan yang